Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast bincang kreativitas untuk kita semua melalui Pernahkah Ide Merajut Karya untuk Madrasah Tercinta. Baik sahabat PBK dimanapun berada, alhamdulillah podcast bincang kreativitas yang kita dari pengawas pendidikan madrasah mengkisahkan tentang bagaimana kreativitas yang ada di madrasah khususnya binaan. Dan alhamdulillah pada hari ini tepat pada acara perpisahan untuk anak kelas 9 ya. Ibu bersua Ananda yang cantik yang ada di samping kanan Ibu dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa dalam kegiatan storytelling kalau nggak salah Ibu enak ya. Iya. Nanti suaranya dibesarin aja ya. Nah, jadi oleh karena itu untuk sahabat PBK dimanapun berada ingin mengetahui yang Ibu sampaikan tadi yang sangat luar biasa itu kira-kira apa saja, nanti Nabila anak kita ini akan memperkenalkan diri, terus apa yang disampaikan nanti itulah wujud penampilan yang sangat luar biasa kalau Ibu menilainya tadi nak. Oke ya, bisa ya sayang ya? Baik ya, Nabila? Iya Bu. Benar ya. Apa namanya, kegiatan yang penampilan tadi Ibu mau Nabila untuk meluangkan informasi yang Nabila tampilkan tadi sehingga nanti sahabat-sahabat PBK yang di luar sana juga bisa melihat ya, bisa melihat dan istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi untuk sahabat PBK yang ada di luar sana sayang nak. Nah coba nanti sekarang Nabila memperkenalkan diri, nama, terus kelas berapa, terus sekarang tuh hobinya apa, terus masuk kepada kegiatan Nabila yang penampilan tadi. Bisa ya nak ya? Bisa. Oke, silakan sayang. Jadi anak itu Irdina Khaira Nabila, anak kelas 7 dari MTS Al Ittihadiyah. Nah, hobi anak tuh sebenarnya banyak. Ada menggambar, bercerita dan berkreativitas. Pokoknya yang tentang menampilkan diri sendiri itu tuh anak mahir banget. Iya. Jadi bercerita tadi ya? Bercerita. Hobi. Berarti bercerita yang bagaimana sayang? Kayak misal ceramah, pantun, puisi, yang pokoknya yang semua berunsur dengan penampilan. Itu anak tuh suka banget. Suka. Itu sukanya itu bakai banget begitu? Iya, dari mana ya? Dari maksudnya masa-masa SD dulu? Ya, masa-masa SD. Karena kan Ananda Ibu ini kan baru kelas 7 gitu ya? Iya. Dari kelas SD kelas berapa ya nak ya? Dari kelas 3 atau 4 lah Bu. Itu sudah ada bakat seperti itu? Sudah ada Bu. Itu orang tua yang mengarahkan atau memang dari sisi dirinya Ananda? Emang dari diri. Iya, Bu. Itu melihat tontonan atau bagaimana sayang? Waktu itu sebenarnya anak juga cukup nggak terlalu pede lah ya Bu. Iya. Nah jadi kayak waktu ditampilkan untuk ikut lomba itu tuh saya kayak ibu ustazah ini menaruh tanggung jawab ke anak, berarti anak harus bisa. Dari hal seperti itu tumbuh menjadi bibit yang sangat luar biasa. Iya, Bu. Iya. Terus kalau cita-citanya kalau Ibu boleh tahu apa nak? Cita-cita anak sebenarnya pengen jadi dokter, tapi karena dokter itu tentang IPA itu anak nggak terlalu pandai, jadi anak lebih ke animator. Masya Allah. Ya karena cita-cita nggak kebatas ya nak ya. Iya, kita mana yang bisa yang kita cintai, mana yang kita mampu yang untuk kedepannya lebih baik, tentu otomatis itu yang kita jejaki ya nak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Dari penampilan tadi itu berkisah tentang apa sayang nak? Itu berkisah tentang sebuah buku yang bernama The School for Good and Evil. Ada juga movie-nya dari 2022. Itu menceritakan sebuah sahabat yang bernama Sophie dan Agatha. Mereka berdua sahabat dan si Sophie ini adalah perempuan yang baik hati, sedangkan temannya Agatha itu aneh banget. Nah jadi seingat Ana, Sophie ini pengen banget diculik karena dia sudah pasti tahu bahwa dia bakal masuk sekolah kebaikan daripada kejahatan. Nah temannya nih Agatha, dia tuh tidak merekomendasikan soalnya dia merasa itu tidak bagus untuknya. Jadi di ceritanya, di movie-nya, dia tuh
mereka lagi di hutan dan waktu mereka tuh berdebat di hutan itu. Dan tiba-tiba Sophie dan Agatha ini mereka diculik oleh gagak besar kayak monster gitu. Oh, itu ceritanya. Iya. Ya itu maaf ibu ini judul ataupun temanya itu memang Ananda yang milih atau dari panitia pelaksanaan haflah kita nih, perpisahan kita ini? Gini Bu, waktu itu kan ada lomba beberapa minggu yang lalu ada lomba bulan April. Jadi temanya itu tentang fantasi, tapi dengan cerita yang lebih modern. Jadi saya memilih, jadi Ana memilih cerita yang itu, tapi versi yang lebih modern. Karena Ana nggak mau terlalu banyak menghafal cerita, jadi Ana langsung milih yang itu aja. Soalnya Ana udah hafal dan Ana tuh yakin Ana pasti lancar. Masya Allah. Kegigihan atau apa ya, tekad kan? Mungkin orientasi kepada tekad. Tekadmu sangat luar biasa, nak. Itu yang membuatmu pede tampil. Terus eksplornya juga bagus, mimik wajahnya bagus, didukung dengan atribut-atribut yang lain ya nak ya, luar biasa. Bisa nggak ibu minta sedikit dengan berbahasa Inggrisnya? Karena tadi storytellingnya dengan penampilannya dengan berbahasa Inggris. Ibu tidak akan mengganggu karena luncurkan saja dengan berbahasa Inggrisnya. Silakan sayang. Saya akan coba memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. My name is Irina Fairanabila from class 7A from MTS Al Ittihadiyah. I am age 12 years old. I'm still teenager, you know. And I have a hobby that drawing, storytelling, and it's like, oh my god, I feel like so happy to do storytelling. Even it's so complicated, but I still like it. And yep, that's the end and goodbye. Oke, itu aja sih Bu. Iya, itu perkenalan ya tadi ya kan ya nak ya. Kalau kisah, alkisah drama tadi itu bisa nggak Ananda bawa dengan berbahasa Inggris? Oh bisa. Iya, silakan. So, it's about Agatha and Sophie. Agatha and Sophie is just a best friend, a normal best friend. Sophie is a kind girl and Agatha is a weird girl. But they're still best friend forever. And Sophie wants to be kidnapped because she's known that she will be the best kid, the goodest kid in school. But Agatha refused because she don't feel she's gonna do it. But in the jungle, they're being captured by a monster. Yes, a monster. And Sophie got to the school of evil because she's not a good character, but outside is good, but inside is bad. So the moral that I got in the storytelling is don't judge people by the cover because the outside people may be good, maybe inside is not that good at all. Maybe, or I guess the like outside is bad. People like judging her outside, but actually she's good inside and want to help Sophie don't go to that school. Jadi seperti itu. Iya. Garis besarnya ya. Tadi secara bahasa Indonesia tadi Ananda sudah sampaikan bahwasannya ya terjadi percakapan yang seru antara Sophie dan temannya ya, yang ingin dibuat bla 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 dan sebagainya. Satu lagi pertanyaan terakhir sayangnya. Dengan Ananda bisa berbahasa Inggris ya, itu memang kemauan diri sendiri atau ada support dari orang tua? Ya. Pertama itu saya emang dari kecil sering nonton yang berbahasa Inggris. Jadi emang dari kecil itu nggak ada les-les bahasa Inggris. Masya Allah. Emang udah dari kayak tontonan saya itu bahasa Inggris. Dan orang tua tuh sedang support lah Bu. Istilahnya lagi support. Jadi kayak mereka tuh support Ana sebagai storyteller
atau sawar bahasa Inggris. Jadi mereka tuh berpikir, orang tua anak berpikir bahwa anak tuh pasti bisa menjadi yang lebih baik dan yang lebih baik lagi dalam storytelling. Oke. Sayang, sangat luar biasa ya, dengan tanpa ada les ya, terus otodidak mungkin ya. Sayangnya kamu bisa melejitkan dengan kehobianmu itu. Nah itu dia, kalau kita sudah punya sesuatu ya, sesuatu itu seperti kamu suka dengan berbahasa Inggris gitu ya, itu yang akan bisa kamu raih gitu ya. Tidak ada kata susah untuk kamu bisa mendalami hal tersebut dengan berbicara bahasa Inggris. Nah beda kan dengan kita yang, contoh aja ibu, udah les bahasa Inggris, udah begini, udah begitu, tapi nggak masuk gitu ya, tidak bisa seperti kamu gitu loh. Kamu kan justru seperti orang Inggris gitu loh, iya kan, dengan santainya berbicara, dengan logatnya juga berbahasa Inggrisnya juga sudah masuk. Mungkin tinggal penekanan bahasa mungkin yang seharusnya lebih apa ya, istilahnya itu ada kata-kata yang sudah sama dengan bahasa itu jangan diulang dan sebagainya. Itu aja lagi tambah untuk lebih mahir lagi gitu ya nak ya. Tetap menjadi bintang di antara bintang yang ada di sekolahmu. Satu perintah ibu, jadi diri sendiri dan jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya, tapi rajinlah untuk berbagi. Rangkul kawan-kawan yang ingin berprestasi sepertimu dalam berbahasa aja teman-teman. Sayangnya nak ya, kita biar sama-sama bisa, sama-sama belajar, sama-sama nanti meraih sukses, meraih bintang di luar sana ya. Terima kasih Ananda, ibu ucapkan kepada Ananda ibu ya, tetap menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat, amin, khususnya di madrasah kita. Baik sahabat PPK, podcast Bincang Kreativitas seru, sebenarnya seru untuk kita cerita sampai beberapa waktu ke depan, cuman karena kegiatan kita dibatasi oleh time ya sayang, kita nggak bisa cerita lebih panjang, tetapi mungkin suatu saat nanti kita bisa duduk bareng lagi sama guru bahasa Inggrisnya, sama ibu wakil kurikulumnya, termasuk kepala madrasahnya. Nah ini adalah bibit unggul yang harus disupport terus dari madrasah, sehingga nanti talenta-talenta seperti ini, kawan-kawannya juga, baik yang satu lokal, yang di lain lokalnya ya, kelasnya gitu ya, terus kakak kelasnya mampu bisa seperti Ananda. Tidak pun seperti Ananda dalam arti kata, di prestasi yang lain bisa untuk lebih gemilang lagi nah ya. Nah sahabat PBK, jangan lupa teruslah bermimpi setinggi langit. Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang. Artinya terus kita mentorehkan prestasi selagi kita masih bisa meraih itu. Jika tidak, kita bukanlah gagal, tapi kita terus berjuang untuk mendapatkan yang kita harapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kakan Kemenak Kota Pekanbaru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus. Anak-anak kita hari ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan orang tua di rumah. Ucapan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada teman-teman Ustadz-Ustazah, guru pegawai MTS Al-Tiadiyah Pekanbaru yang telah mendidik dan penuh kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kue talam, kue penyengat. Enak dimakan
dengan kopinya. Yang tadi jawab salam dengan semangat. Semoga sehat dan lunas hutangnya. Oh, ini pengurus yayasannya ya? Iya. Yang kami muliakan Bapak Kemenang, Bapak Dr. Andes Syahrul Mauludi. Cita-cita berusaha. Ahmad Fauzan, putra dari Bapak Syahrizal dan Ibu Mel Chandra. Cita-cita network admin. Ahmad There's a young girl named Sophie. Sophie has spent her entire life to be kidnapped. Not because she's scared, but because Dad wants her to take it out. She has a life on TikTok. Get ready with me. Kidnapping night. Capture the fools when you're the choosing one. They come. Sudah 3 tahun lamanya Ananda kami kelas 9 saat ini dididik dan ditempa, diberikan ilmu, kasih sayang dan bimbingan di sekolah ini. Tentu doa dan perjuangan yang akhirnya terbayarkan dengan kebanggaan. Di balik berdirinya kakak-kakak dan abang-abang kelas 9 pada hari ini, ada banyak usaha yang mungkin tidak semua orang lihat. Ada rasa lelah yang disimpan sendiri, ada doa yang terus dipanjatkan, dan ada semangat untuk terus bertahan sampai sejauh ini. Hari ini juga menjadi hari Maiza sebagai perwakilan kelas 9 angkatan 33 untuk menyampaikan pesan dan pesan selama 3 tahun ini. Di hari yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MTS Al Ittihadiyah sebagai tempat kami menuntut ilmu.